teman-teman, saya Birti Salvena dari 11F3 SMK Farmasi Tangerang 1 menjelaskan tentang materi suspensi dan emulsi. Nah teman-teman, sekarang materi yang akan kita bahas yaitu suspensi dan emulsi. Materi pertama ada suspensi. Definisi suspensi itu apa sih? Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4 halaman 17, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Nah, sekarang masuk ke ciri-ciri suspensi. Yang pertama itu ada partikel suspensi bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Yang kedua dapat dipisahkan dengan penyaringan. Dan yang ketiga dibuat untuk membuat sediaan cair menggunakan zat aktif tertentu yang tidak larut dalam air. Kenapa ya dibuat sediaan suspensi? Karena pertama, beberapa orang sulit untuk mengkonsumsi obat dengan sediaan tablet atau kapsul. Kedua, sukar larut dalam air. Dan yang ketiga, lebih stabil secara kimia daripada bentuk terlarut. Apa saja sih syarat sediaan suspensi pada umumnya? Yang pertama itu harus stabil secara fisik dan kimiawi. Yang kedua harus homogen agar dosisnya tepat. Dan yang ketiga, ukuran partikel tertentu dan sama besar. Nah, ada lagi nih syarat sediaan suspensi menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3. Yang pertama, bahan yang terdispersi harus halus dan tidak boleh cepat mengendap. Yang kedua, dapat mengandung bahan tambahan untuk stabilitas. Dan yang ketiga, kekentalan tidak boleh terlalu tinggi agar mudah dikocok dan dituang. Lalu di sini ada jenis-jenis suspensi. Yang pertama ada suspensi oral, suspensi topikal, suspensi tetes telinga, suspensi optalmik, suspensi untuk injeksi, dan suspensi injeksi terkonstitusi. Selain itu, ada juga nih keuntungan sediaan suspensi, yaitu pertama, sediaan yang sukar larut dapat diracik menjadi sediaan cair. Yang kedua, baik untuk pasien yang tidak dapat mengkonsumsi tablet atau kapsul. Dan yang ketiga, dapat menutupi bau obat yang tidak enak. Ada keuntungan suspensi juga ada kerugiannya nih, yaitu peracikan membutuhkan ketelitian dan teknik tertentu. Dan yang harus diingat yaitu, agar zat padat yang tak larut air dapat terdispersi dalam air, diperlukan suspending agent. Di sini macam-macam suspending agent terdapat dua macam. Yang pertama dari alam, itu ada akasia atau pulvis gumi arabik. Yang kedua kondrus, yang ketiga teragakan, dan yang keempat algin. Lalu ada suspending agent sintetis yang terdiri dari metil selulosa, karbok metil selulosa atau CMC, dan hidroksi metil selulosa. Kemudian ada komponen suspensi, yaitu ada fase terdispersi atau fase internal ataupun fase diskontinu, dan ada fase pendispersi atau fase eksternal ataupun fase kontinu. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki materi emulsi. Definisi emulsi itu apa sih? Emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain. Stabilitas emulsi dapat dipertahankan dengan penambahan zat yang ketiga yaitu emulgator. Komponen emulsi terdapat dua macam yaitu komponen dasar dan komponen tambahan. Komponen dasar emulsi terdiri dari fase dispersi atau fase internal, yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair lain. Yang kedua ada fase kontinu atau fase eksternal, yaitu zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar atau pendukung. Yang ketiga ada emulgator, bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Masuk ke komponen tambahan emulsi yang terdiri dari korigen saporis, korigen odoris, korigen kaloris, preservatif yang terdiri pengawet seperti propilen, paraben, dan klorbutanol. Ada juga antioksidan yang terdiri dari asam korbat, asam sitrat, propigolat, dan asam galat. Nah, emulsi juga ada tujuan pemakaiannya nih. Yang pertama, memperoleh suatu preparat yang stabil dan rata dari campuran dua cairan yang saling tidak bisa dicampur. Yang kedua, dipergunakan untuk obat oral, dan yang ketiga dipergunakan untuk obat luar. Lalu ada emulgator alam, yaitu emulgator yang diperoleh alam tanpa proses yang rumit. Pertama ada emulgator alam dari tumbuhan, harus selalu ditambah pengawet karena sangat peka terhadap elektrolit, alkohol kadar tinggi, dan dapat dirusak bakteri seperti gom arab dan agar-agar. Yang kedua ada emulgator alam dari hewan yaitu kuning telur dan Aedes lanae. Kemudian faktor gom arab yang dapat membuat emulsi stabil,
yaitu pertama, kerja gom sebagai pelindung, dan yang kedua, terbentuknya cairan yang cukup kental sehingga laju pengendapan cukup kecil sedangkan massa mudah dituang. Lalu kestabilan PGA terhadap bahan pembuat emulsi. Yang pertama, diperlukan 1,5 dikali berat gom untuk membuat korpus emulsi. Dan yang kedua, bila tidak dinyatakan lain maka emulsi menggunakan gom Arab sebanyak 1/2 dikali jumlah minyaknya. Ketiga, untuk lemak seperti sera, oleum kokoa, PGA yang dipakai sama banyak dengan lemak padat. Yang keempat, minyak atsiri, PGA sama banyak dengan jumlah minyak atsiri. Yang kelima, minyak lemak, PGA yang dipakai 1/2 dikali berat minyak kecuali oleum di sini, yaitu 1/3 dikali jumlah oleum di sini. Yang keenam, balsam, PGA yang dipakai sama banyak dengan jumlah balsam. Lalu ada metode cara pembuatan emulsi. Yang pertama, metode gom kering. Dengan cara gom Arab ditambah minyak, lalu tambahkan air, kemudian gerus ad korpus emulsi, lalu masukkan sisa air yang tersedia. Yang kedua ada metode gom basah. Dengan cara gom Arab dicampur air untuk gom Arab, lalu gerus ad mucilago, kemudian baru ditambahkan minyak dan gerus ad korpus emulsi, lalu masukkan sisa air yang tersedia. Lalu metode yang ketiga ada botol torbis. Digunakan untuk minyak penguap dan zat-zat yang bersifat minyak dan viskositas, lalu tambahkan 2 bagian air. Tutup botol lalu dikocok kuat dan tambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil dikocok. Kemudian ada cara membedakan tipe emulsi. Yang pertama dengan fase pengenceran, kedua dengan pemberian warna, dan yang ketiga dengan kertas saring. Ciri-ciri emulsi yang tidak stabil itu gimana sih? Yang pertama itu creaming, terpisahnya emulsi menjadi 2 lapisan. Dan yang kedua cracking, pecahnya emulsi karena film yang meliputi partikel rusak. Dan yang ketiga inversi, peristiwa berubahnya tipe emulsi water in oil menjadi oil in water atau sebaliknya. Oke teman-teman, kita berada di penghujung materi. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman. Dadah, kapan-kapan lagi.